Ya baik, gambar di depan ini adalah, gambaran sirkuit atau, jalur aliran darah pada yang A ini pada ikan, kemudian B ini pada amfibi dan sebagian besar reptil, terutama reptil yang dia tingkat rendah. Kemudian yang C ini some reptiles, jadi ini terutama reptil yang dia levelnya sudah tingkat tinggi, seperti buaya, kemudian aligator, burung dan juga mamalia. Jadi yang A ini adalah gambaran sirkuit pada core tunggal, yang B itu sirkuit pada core transisional, yang C ini pada core ganda. Kalau kita amati pada gambar secara visual, yang merah ini dia adalah pembuluh darah yang mengangkut darah kaya akan O2. Yang warnanya biru muda ini miskin O2. Sedangkan yang biru tua ini adalah yang mixed blood, artinya dia bercampur antara darah yang kaya O2 dan juga CO2. Mixed blood itu terdapat pada gambar yang B, yaitu pada rute atau jalur peredaran darah pada amfibi dan juga sebagian besar reptil. Sedangkan kalau pada beberapa reptil tingkat tinggi dan juga burung dan mamalia itu sudah terpisah secara sempurna aliran darah yang kaya akan O2 dan juga CO2. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Jadi yang dimaksud peredaran darah tunggal itu adalah darah itu hanya satu kali melewati jantung, ya, mengalir satu kali melewati jantung. Sedangkan peredaran darah ganda disebut sebagai sistem peredaran darah ganda jika jantung memompa darah 2 kali selama melakukan fungsinya. Jadi yang pertama dia akan mengirimkan darah untuk diedarkan melalui paru-paru, dan pompa yang kedua adalah memompa darah untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita amati pada gambar di depan ini bagaimana jantung itu bisa memompa darah baik ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh, itu dimulai dari satu titik pada atrium kanan yang disebut sebagai sinoatrial node. Jadi di sini ada bulatan sinoatrial node. Ini dia berfungsi sebagai pacemaker atau disebut juga SA node atau pacemaker. Ya. Jadi yang menghasilkan denyut jantung itu adalah pacemaker ini. Nah, ketika SA node ini dia sudah menghasilkan suatu sinyal, maka sinyal itu akan diantarkan melalui internodal pathway. Jadi yang warnanya hitam-hitam ini adalah internodal pathway menuju ke bagian jantung yang lain. Terutama yang berikutnya adalah atrioventricular node. Atrioventricular node, kalau tadi SA node ini masih sama-sama di atrium kanan, tapi kalau SA node itu ada di sisi atas, atrioventricular node ada di sisi bawah. Jadi bulatan yang warna kuning di bawah ini. Nah, ketika dia sudah menerima sinyal dari SA node, maka sinyal itu akan diteruskan atau dihantarkan melalui atrioventricular bundle atau disebut juga bundle of His. Ya, bundle of His ini nantinya akan mengedarkan sinyal ke bagian Purkinje fiber yang ada pada bagian apex atau ujung jantung. Ketika sinyal sudah diterima oleh Purkinje fiber, maka bagian ventrikel kanan maupun ventrikel kiri ini dia dapat melakukan kontraksi. Kontraksi dari ventrikel kanan ini akan menyebabkan darah terpompa menuju ke paru-paru, sedangkan kontraksi pada ventrikel kiri akan menyebabkan darah itu terpompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi mengangkut darah ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah ini terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Nah, arteri yang paling besar itu disebut sebagai aorta. Ya, kemudian arteri yang paling kecil disebut sebagai arteriola. Ini arteriola ya. Kemudian vena yang paling besar adalah vena cava, kemudian yang vena paling kecil disebut venula. Sedangkan kapiler itu adalah pembuluh darah terkecil yang ada pada makhluk hidup. Jadi nanti tempat terjadinya pertukaran darah
pertukaran gas O2 CO2 itu terjadinya di sini, di kapiler darah ini. Nah, secara umum struktur pembuluh darah terdiri atas 3 tunika, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia atau adventitia. Ya, tunika intima ini merupakan lapisan dalam yang terdiri dari serat elastin dan juga endotelium halus. Sedangkan tunika media ini adalah bagian yang tengah pada dinding pembuluh darah. Ini terdiri dari serat otot polos, kolagen, dan juga serat elastis. Ya, yang terakhir adalah tunika adventitia atau tunika eksterna. Ini terdiri dari jaringan ikat, kolagen, dan serat elastis. Jadi ini merupakan penutup luar yang kuat. Jadi terutama untuk sebagai pelindung. Nah, pada bagian pembuluh darah ini juga terdapat vasa vasorum. Jadi vasa vasorum itu adalah pembuluh darah dalam pembuluh. Jadi ini nantinya adalah pembuluh darah yang terdapat pada tunika-tunika ini. Ini adalah gambaran anatomis dari arteri dan juga vena. Yang warnanya merah itu adalah darah yang pembuluh darah yang membawa darah kaya akan O2, sedangkan yang warna biru ini membawa darah yang kaya akan CO2. Ini arteri, ini aorta, jadi pembuluh arteri yang dia ukurannya besar. Ini adalah arteriola, ya, pembuluh darah arteri yang ukurannya kecil. Ini vena cava, ini venula. Jadi ini yang medium size vein, ini yang vena cava itu yang vena ukurannya besar, kemudian venula itu yang vena yang ukurannya kecil. Oke, kita lihat dari sini, ini adalah aorta. Kalau kita potong secara melintang, maka akan tampak 3 lapisan tunika. Tunika intima, tunika media, tunika eksterna. Tunika media pada arteri ini merupakan lapisan yang paling tebal. Ya, kalau kita lihat diameternya dibandingkan daripada vena cava, ini lebih kecil ya, karena bagian tunika medianya dia cukup tebal. Kenapa dia tebal? Karena dia harus mampu menahan tekanan darah yang dialirkan dari ventricle. Ya. Oke, kemudian ini arteri. Arteri ukurannya lebih kecil daripada aorta. Ini ada tunika intima, tunika media, tunika eksterna. Secara struktur sama seperti aorta. Ya, hanya di sini bagian elastiknya tentu saja akan lebih banyak ya. Sebenarnya kalau pada arteri memang bagian serat elastin ini kaya ya, kaya sekali. Karena sebenarnya di pembuluh darah manapun itu harus elastis, kalau tidak maka tekanan darahnya bisa meningkat. Maka hati-hati kalau pada orang yang perokok aktif ya, tidak hanya perokok aktif ya, perokok pasif pun kalau dia menghirup asap rokok, maka asap itu bisa menempel pada bagian pembuluh darah ini, membentuk plak. Nah, kalau sudah membentuk plak di sini, maka pembuluh darah ini menjadi tidak elastik lagi. Ya, kalau dia tidak elastis lagi, maka nanti tekanan darahnya akan cenderung tinggi, karena dia kalau mendapat aliran darah dari ventricle, dia tidak akan dengan mudah itu mengembang dan mengempis, menyesuaikan volume. Oke, ini arteriola lebih kecil lagi, kemudian di ujung dari arteriola ini nantinya akan langsung berhubungan dengan kapiler. Ya. Kemudian kapiler di sini juga akan berhubungan langsung dengan venula. Venula ini juga terdiri dari 3 tunika, intima, media, eksterna. Ya. Nah, kalau kita amati secara struktur antara arteri dan vena, maka akan tampak perbedaannya pada bagian intimanya itu tipis ya, sebenarnya sama-sama tipis,
Hanya saja pada bagian tunika intima ini terdapat banyak valve atau katup. Kalau pada aorta, katupnya hanya satu, hanya di bagian awal dari aorta saja. Dari ventrikel kiri ketika dia mau memompa darah masuk ke aorta itu akan harus melewati satu valve atau katup. Tapi kalau pada vena ini katupnya banyak. Jadi di sepanjang vena ini nanti akan banyak katup. Kemudian ini tunika media, ini tunika eksternanya lah yang paling tebal. Jadi kalau pada arteri bagian paling tebal media, kalau pada vena ini eksterna. Nah, ini katup-katup di sini fungsinya adalah untuk mencegah darah itu kembali lagi ke bagian yang sebelumnya. Jadi kalau ini misalnya dari ekstremitas bawah, agar darah ini ketika dia dipompa naik, pompa naik, pompa naik, dia tidak turun lagi ke bawah. Jadi dia harus dicegah ya atau ditutup dengan katup. Jadi katupnya itu bentuknya seperti mangkok gitu ya. Nah, kita amati bagian sini ya, bagian kapiler. Kalau tadi masing-masing arteri dan vena itu terdiri dari 3 macam tunika, intima, media, dan eksterna. Sedangkan kalau pada kapiler itu hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian endotelium dan basement membran saja. Jadi, kenapa dia hanya terdiri dari 2 lapisan ini? Karena pada bagian inilah nantinya akan terjadi pertukaran O2 dan CO2 sehingga memang didesain tipis dindingnya agar memudahkan proses difusi. Nah, ini arteri, ini vena. Nah, ini ini bagian paling dalam tunika intima. Nah, bisa kita lihat kalau pada arteri itu diameter pembuluh darahnya itu tidak terlalu besar ya. Sedangkan kalau pada vena itu lebih besar. Kemudian pada bagian arteri di sepanjang pembuluh darah arteri itu tidak ada katup. Katupnya hanya satu ketika akan memasuki aorta. Berbeda dengan vena, dia terdapat katup yang bentuknya ini seperti cawan atau mangkuk ya untuk mencegah darah itu turun kembali atau kembali ke bagian yang sebelumnya. Kemudian di sini ada lapisan subendothelial layer, kemudian ada elastik lamina, ya bagian lamina. Kalau pada vena itu tidak ada, tapi pada bagian arteri ini ada. Kemudian ada tunika media, ini lapisan paling tebal di arteri. Kalau pada vena ini tipis. Kemudian eksternal elastik lamina ini juga ada pada arteri, pada vena tidak ada. Kemudian tunika eksterna itu pada arteri tipis, sedangkan pada vena itu tebal. Kemudian di sini ada vasa vasorum. Tadi vasa vasorum itu adalah pembuluh darah dalam pembuluh. Jadi ini ada pembuluh arteri, ini pembuluh vena, ini pembuluh arteri, di mana di dalamnya ini masih ada pembuluh darah lagi. Ini adalah vasa vasorum. Nah, masing-masing arteri dan vena ini pada bagian ujungnya, yaitu arteriol dan juga venulanya, ini akan terhubung oleh kapiler. Nah, ini kapiler terdiri dari endotelium dan basement membran. Ini bagian lumennya. Oke, ini adalah ciri khas dari arteri. Arteri itu membawa darah menjauhi jantung, baik dia itu menuju ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Sehingga dindingnya itu cenderungnya berotot dan juga elastis. Sehingga nanti mampu mengembang bila dilewati darah. Tunika medianya tebal, yaitu nanti untuk memelihara bentuk pembuluh darah. Tunika adventitianya tipis. Arteri paling kecil disebut arteriola, ini nanti akan mengatur tekanan darah ke kapiler. Jadi jangan sampai ketika masuk ke kapiler itu tekanannya besar. Kenapa tidak boleh tekanannya besar? Karena kapiler itu dindingnya sangat tipis. Tadi hanya ada 2 lapisan. Kalau tekanannya terlalu besar, maka kapilernya itu bisa pecah. Yang paling berbahaya adalah kapiler yang ada di otak. Kalau misalnya pecah bisa menyebabkan stroke. Kemudian ini ciri khas dari vena. Vena itu mengangkut darah ke jantung.
Ya, ini berbatasan langsung dengan kapiler juga. Dindingnya kurang berotot dan kurang elastis. Jadi kalau pada vena memang dindingnya tidak banyak serat elastisnya. Tunika medianya tipis, lebih banyak serabut kolagen. Dan ini kurang dapat mengembang dan menyempit. Tunika adventitia berkembang dengan baik. Nah, vena terkecilnya disebut sebagai venula. Oke. Oh ya, kenapa dia ini dindingnya kurang berotot atau tidak banyak serat elastinnya? Karena memang dia tidak mendapat aliran darah langsung dari jantung. Jadi tekanan darah dari jantung itu tidak langsung kena ke vena. Jadi memang tidak membutuhkan banyak serat elastis di situ. Oke, kemudian ini nanti bisa dipelajari sendiri perbedaan antara arteri dan vena, baik dari dindingnya, aliran darah, arah alirannya, tekanannya, kemudian komponen di darahnya, klepnya, dan juga letaknya. Yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler, memiliki variasi struktur yang memungkinkan adanya perbedaan derajat pertukaran metabolik antara darah dan jaringan di sekitarnya. Jadi ini terdiri dari atas dua lapisan saja, endotelium dan lamina basalis, sehingga sangat tipis ya. Sehingga ini bisa memungkinkan adanya pertukaran senyawa-senyawa metabolik dan juga gas. Kemudian kapiler dikelompokkan berdasarkan struktur endotel dan ada tidaknya lamina basalis menjadi 3 macam, kapiler kontinu, kapiler bertingkap atau fenestrated, dan juga kapiler sinusoid tidak berkesinambungan. Nah, jika kita amati pada gambar di depan ini adalah continuous capillary, ini adalah fenestrated capillary, yang ketiga adalah sinusoid capillary. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Jadi pada continuous capillary, ini sel-sel endotelial. Jadi sel endotelial ini yang ini ya, yang bentuknya seperti ini yang ada inti selnya yang bulat ini. Nah, sel-sel endotelial ini dia bisa terbentuk secara terus-menerus. Jadi dia akan memberikan lapisannya itu tumbuh terus-menerus tanpa adanya interupsi. Nah, ini merupakan kapiler yang paling umum dan dia banyak terdapat pada jaringan ikat, jaringan otot, syaraf, dan juga kelenjar eksokrin. Nah, sel-sel endotelial ini saling berhubungan satu sel dengan yang lain membentuk suatu celah yang disebut intercellular cleft ya. Jadi ini intercellular cleft. Ini celah antar sel-sel endotelial. Nah, karena celahnya itu juga rapat, maka hanya molekul yang ukurannya kecil saja yang bisa menembus continuous capillary ini. Jadi biasanya hanya H2O yang bisa menembus. Oke, yang kedua adalah fenestrated capillary. Jadi fenestra itu adalah lubang. Yang disebut fenestra itu lubang. Pada fenestrated capillary, ini kapilernya itu ada lubang-lubangnya kecil atau disebut juga pori-pori pada sel-sel endotelialnya. Ya, jadi ini sel-sel endotelialnya dia berlubang. Ini inti selnya, ini intercellular cleft-nya. Basement membrannya itu juga dapat tumbuh secara terus-menerus ya, terbentuk secara terus-menerus secara kontinu. Nah, karena di sini ada porinya, maka dia bisa dilewati oleh senyawa-senyawa atau substansi yang ukurannya jauh lebih besar daripada yang bisa melewati continuous capillary. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah sinusoid capillary. Kalau tadi pada dua capillary yang sebelumnya itu secara visual itu bentuknya masih seperti selang ya. Kalau yang ini sinusoid ini dia seperti selang tapi berlubang-lubang, lubangnya besar. Jadi kalau bedanya dari yang fenestrated capillary, kalau yang sinusoid ini fenestranya ukurannya besar ya. Kemudian lapisan basement membrannya itu tidak bisa terbentuk secara kontinu sehingga ini tidak bisa melapisi keseluruhan fenestra yang ada di kapiler sinusoid ini. Ya, bentuknya kapiler ini tidak teratur. Kemudian
Sel endotelialnya juga discontinue ya. Nah, ini dia cleft-nya besar atau celahnya itu besar, ditemukan terutama pada organ hati, kemudian limfa, kemudian susum tulang. Nah, ini untuk menyaring, ya bukan menyaring, jadi yang bisa melewati sinusoid kapileri ini adalah yang molekul-molekul yang ukurannya cukup besar. Jadi untuk memaksimumkan exchange atau pertukaran. Nah, ini kalau gambaran secara mikroskopis, jadi V itu venula, kemudian A itu arteriola, C ini kapiler ya. Oke. Yang selanjutnya adalah darah. Nah, ini adalah yang terakhir akan kita bahas hari ini tentang darah. Jadi darah itu fungsi utamanya adalah yang pertama mengangkut O2 dan CO2 dari alat-alat respirasi. Kemudian mengedarkan zat-zat makanan ya pada embrio terutama dalam sakus vitellinus dan juga plasenta pada organisme dewasa dalam traktus digestivus. Kemudian hormon-hormon dari kelenjar endokrinal. Kemudian substansia yang berkaitan dengan pertahanan, homeostasis, dan kekebalan terhadap bibit penyakit. Nah, selanjutnya sisa-sisa metabolisme untuk dibuang dalam alat-alat ekskresi dan juga mengedarkan panas tubuh. Jadi darah itu merupakan jaringan ikat khusus di mana sel-selnya itu tersuspensi dalam bahan ekstraseluler cairan yang disebut plasma. Oke, darah sendiri nantinya akan diedarkan ketika ada kontraksi ritmik dari jantung, gitu ya. Oke, ini adalah komponen-komponen darah. Jika kita lihat pada gambar, darah ketika kita pisahkan komponennya, misalnya kita ambil darah dengan spuit, lalu kita sentrifuge dengan kecepatan tertentu, maka akan terpisah menjadi 3 lapisan seperti ini. Yang paling atas itu adalah plasma. Ya, ini adalah lapisan yang paling besar, menyusun sekitar 55% dari komponen darah. Yang berikutnya komponen terbesar selanjutnya adalah eritrosit. Ini sekitar 44%. Eritrosit itu selnya cukup berat, jadi dia akan ketika setelah disentrifuge dia akan mengendap di bagian bawah. Yang 1% itu adalah bavikot. Bavikot ini mengandung platelets dan juga sel-sel darah putih. Nah, kita amati dulu dari yang plasma darah. Jadi dari 55% komponen darah itu tadi adalah plasma darah, 92%-nya itu adalah air. 7%-nya adalah protein yang terdiri dari albumin, globulin, fibrinogen, dan juga regulatory protein. Kemudian 1%-nya itu terdiri dari zat terlarut lain seperti elektrolit, nutrien, respiratory gas maupun waste product atau produk-produk sisa metabolisme. Nah, plasma darah ini umumnya berwarna kekuningan dan translusen, artinya dia tembus cahaya ya. Terdapat di bagian atas ya ketika disentrifuge. Nah, pada lapisan keduanya ini bavikot. Ini warnanya putih keabu-abuan, terdiri dari leukosit dan juga trombosit atau platelets. Nah, dan di mana keduanya ini kedua macam sel ini kurang padat dibanding eritrosit sehingga dia ada di tengah-tengah. Nah, eritrosit itu adalah yang paling berat ya, dia ada di bawah. Jumlahnya sekitar 4,2 sampai 6,2 million per kubik atau milimeter kubik, gitu ya. Oke. Nah, blood smear ini adalah nanti yang seharusnya kalian lakukan ketika praktikum ya.
di mana nantinya kalian harus mengamati bentuk dari eritrosit, kemudian leukosit, ya, dan bagaimana menghitungnya, bagaimana membedakannya. Itu dapat dilakukan dengan blood smear. Ya, nanti untuk prosedurnya silahkan dipelajari sendiri. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, ini adalah eritrosit. Nah, eritrosit ini ukurannya, ya, dia ini diameternya sekitar 7,5 mikrometer dengan ketebalan mulai dari 0,75 mikrometer sampai 2,6 mikrometer. Jadi yang bagian tengah, jadi bentuknya bikonkav, ya, bikonkav, sehingga bagian tengahnya itu pipih, ya, dan bagian yang pipih ini sekitar 0,75 mikrometer. Yang bagian pinggirnya, tepinya yang tebal itu 2,6 mikrometer. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah leukosit. Leukosit itu macam-macam ya, ada terutama dibedakan menjadi dua bagian besar, ada granulosit, ada agranulosit. Granulosit itu artinya pada leukosit ini banyak terdapat granulnya jika kita amati di mikroskop, ya, dengan pewarnaan tertentu. Kemudian agranulosit itu dia berarti tidak ada granulnya. Yang granulosit ini adalah neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Sedangkan agranulosit itu terdiri dari limfosit dan juga monosit. Nah, bagian neutrofil ini dia kalau terwarnai itu yang tampak terwarnai itu adalah bagian lobusnya sebenarnya, ya, lobus di bagian dalam ini. Sedangkan bagian tepinya atau bagian luarnya itu lebih pada putih atau transparan. Kalau eosinofil itu dia akan terwarnai cenderung merah, ya. Sedangkan kalau basofil dia akan terwarnai biru, itu ya. Oke. Nah, limfosit ini dia ada macam-macam nanti, ya. Ada limfosit T, limfosit B, ada juga NK atau natural killer. Nah, di mana limfosit ini dia punya peran masing-masing dalam yang lebih spesifik, ya, dalam sistem pertahanan. Ya, mulai dari invading mikroorganisme, kemudian mengantisipasi antigen yang abnormal, kemudian mengantisipasi sel kanker dan lain sebagainya. Kalau monosit ini merupakan makrofag prekursor untuk makrofag. Jadi nanti yang berperan dalam sistem fagositosis, gitu ya. Yang perlu saya jelaskan lagi, neutrofil ini nantinya akan menyusun 60-70% leukosit yang dia leukosit, ya. Kemudian pada pewarnaan smear ini akan tampak bagian lobus-lobus ini nanti akan terhubung oleh untaian yang sangat tipis, ya. Ya, ini disebut juga sebagai polimorfonuklear atau PMN leukosit. Ya, itu yang neutrofil. Kalau eosinofil ini 2-4%. Ukurannya mirip sebenarnya dengan neutrofil, tapi lobusnya ini 2. Ya, ini kasnya. Nah, ini identik nanti untuk reaksi alergi, kemudian infeksi pada parasit dan juga helmintik. Nah, basofil ini dia paling sedikit, jadi hanya 1%, dan ini sangat sulit ditemukan pada blood smear. Nah, keping darah ini adalah keping darah atau platelets atau disebut juga trombosit, ya. Ini adalah sel yang tidak berinti. Dia bentuknya seperti kepingan-kepingan dengan diameter 2-4 mikrometer. Nah, ini banyak dihasilkan di sumsum tulang,
Kemudian fungsi utamanya adalah pada proses pembekuan darah. Ya, jadi nantinya dia akan membantu memperbaiki kalau ada bagian tubuh yang terluka, yang robek, yang bocor pada dinding pembuluh darah, nanti akan membantu proses pembekuannya. Oke, biasanya ini masa hidupnya 10 hari. Ya, oke, itu aja sih untuk topik sistem kardiovaskuler. Sampai bertemu di topik kita selanjutnya. Terima kasih.